Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna astaqal hadits ayyuhal mu'minun kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ikhwatul iman, ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Perang Mu'tah. Peperangan ini merupakan peperangan terbesar yang dilakukan orang-orang muslim semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga termasuk paling menegangkan sekaligus merupakan pendahuluan dan jalan pembukaan negeri-negeri Nasrani yang terjadi pada bulan Jumadil Ula 8 Hijriah bertepatan dengan bulan Agustus atau September 629 Masehi. Ya. Mu'tah adalah sebuah dusun sebelum masuk wilayah Syam. Dari tempat ini Baitul Maqdis bisa ditempuh perjalanan kaki selama 2 hari. Ini perang Mu'tah. Latar belakang peperangan ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al-Haris bin Umair untuk mengantar surat kepada pemimpin Busra. Namun di perjalanan dia dihadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, pemimpin Al-Bulaqa yang termasuk dalam wilayah Syam dan di bawah pemerintahan Qaisar. Syurahbil mengikat Al-Haris dan membawanya ke hadapan Qaisar, lalu dia memenggal lehernya. Padahal membunuh seorang utusan merupakan kejahatan yang amat keji, sama dengan mengumumkan perang atau bahkan lebih dari itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwatul iman sangat murka saat mendengar kejadian itu. Tidak heran jika kemudian beliau menghimpun pasukan yang jumlahnya mencapai 3.000 prajurit dan sekaligus merupakan pasukan Islam yang paling besar. Sebelumnya mereka tidak pernah berhimpun sebanyak itu kecuali pada perang Ahzab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Zaid bin Harisah sebagai komandan pasukan. Beliau bersabda, apabila Zaid gugur, penggantinya adalah Ja'far. Apabila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Bendera perang berwarna putih serahkan kepada Zaid bin Harisah. Beliau juga memerintahkan untuk mendatangi tempat terbunuhnya Al-Harisah bin Umair. Lalu mengajak penduduk di sana agar masuk Islam. Ini jika mereka mau, jika tidak maka pasukan muslimin harus memohon pertolongan kepada Allah lalu memerangi mereka. Dalam hal ini beliau bersabda, "Ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah wala taqdiru wala tughayyiru wala taqtulu walidan wala imra'atan wala kabiran faniyan saumi'antin ya wala taqta'un wala syajaratan wala tahdimu binaan." Dengan asma Allah, perangilah fisabilillah orang-orang yang kufur kepada Allah. Janganlah kalian berkhianat, jangan merubah, jangan membunuh anak-anak, wanita, orang tua renta, dan orang yang mengisopaan rahib. Jangan menebang pohon kurma dan pohon apapun, serta jangan merobohkan bangunan. Ucapan selamat tinggal pada pasukan Islam ikhwatul iman. Setelah pasukan muslimin, pasukan Islam sudah siap berangkat, orang-orang datang mengerumuni mereka, memanggil para komandan pasukan yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Pada saat itu salah seorang dari 3 komandan pasukan, Abdullah bin Rawahah, menangis. Tanya mereka kepada Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah menjawab, "Wallahi demi Allah, aku menangis bukan karena cinta dunia dan rindu kepada kalian. Tetapi aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat dari sebuah kitabullah yang di dalamnya disebutkan neraka.
dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan hal ini bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku setelah aku meninggal nanti, tutur Abdullah bin Rawaha. Mereka berkata, Allah tentu menyertai kalian dengan keselamatan, melindungi kalian dan mengembali kalian kepada kami dalam keadaan yang baik dan memperoleh harta rampasan. Kemudian Abdullah bin Rawaha melantunkan syairnya, kumohon maghfirah kepada Ar-Rahman di samping tebasan pedang yang menepis kotoran, atau hunjaman tanganku yang kuat perkasa dengan tombak yang mengeluarkan isi dada. Biarlah orang berkata saat melewati kuburku, Allah telah memberikan petunjuk kepadaku. Syair Abdullah bin Rawaha. Kemudian mereka berangkat bergegas dan Rasulullah SAW mengantarkan mereka hingga Saniyatul Wada'. Beliau berhenti di sana dan mengucapkan selamat jalan dalam riwayat Nabawiyah. Pasukan muslimin bergerak ke arah utara dan berhenti di Mu'an yang sudah termasuk wilayah Syam, berbatasan dengan Hijaz Utara. Pada saat itu mereka mendapat informasi bahwa Heraklius bermarkas di Ma'ab di wilayah Al-Baqa dengan kekuatan 100.000 prajurit Romawi. Mereka masih ditambah lagi dari pasukan Lahem, Juzam, Balqin, Bahra, dan Bali sebanyak 100.000 prajurit. Jadi pasukan musuh berjumlah 200.000 prajurit. Orang-orang muslim tak pernah membayangkan bahwa mereka akan berhadapan dengan pasukan sebesar itu yang datang di daerah yang jaraknya cukup jauh. Apakah pasukan sekecil ini yang berkekuatan 3.000 prajurit harus berperang dengan musuh yang amat besar dengan kekuatan 200.000 prajurit? Bayangkan, pasukan muslimin benar-benar bingung. 2 malam mereka berada di Mu'an memikirkan masalah ini. Mereka terus menimbang-nimbang dan bertukar pikiran. Mereka memutuskan untuk menulis surat kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan jumlah musuh mereka. Entah beliau akan mengirimkan bala bantuan lagi ataukah memberikan perintah tertentu dan mereka siap melaksanakannya. Tetapi Abdullah bin Rawaha menentang pendapat ini. Dia memberikan motivasi kepada orang-orang dan berkata, wahai semua orang, ya ayuhan nas, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai dalam kepergian ini sebenarnya justru merupakan sesuatu yang kita cari, yaitu mati syahid. Kita tidak berperang dengan manusia karena jumlah, kekuatan dan banyaknya personil. Kita tidak memerangi mereka melainkan karena agama ini yang dengannya Allah telah memuliakan kita, maka berangkatlah karena agama ini. Di sana hanya 2 salah satu dari dia kebaikan, entah kemenangan, entah mati syahid. Akhirnya diambil keputusan secara bulat seperti yang disampaikan Abdullah bin Rawaha. Setelah 2 hari berada di Mu'an, ikhwatul iman, pasukan muslimin bergerak mendekati markas pasukan Heraklius yang berada di suatu dusun di bilangan Al-Baqa yang bernama Masyarif. Musuh juga semakin mendekat sedangkan pasukan muslimin membelok ke arah Mu'tah dan bermarkas di sana. Mereka bersiap-siap untuk mengadakan pertempuran. Sayap kanan dipimpin Qutbah bin Qatadah dan sayap kiri dipimpin oleh Ubadah bin Malik. Ayuhal muslimun, permulaan pertempuran dan pergantian komandan di Mu'tah, ikhwatul iman. Itulah kedua pasukan saling berhadapan dan pertempuran pun mulai meletus. 3.000 prajurit muslimin harus menghadapi gempuran musuh yang berkekuatan 200.000 prajurit. Suatu pertempuran langka yang disaksikan dunia dengan rasa heran dan gelengan kepala, tetapi apabila angin iman sudah berhembus, maka muncullah hal-hal yang tak terduga dan aneh. Pertama kali yang memegang bendera adalah Zaid bin Harisah, kekasih Rasulullah SAW. Dia bertempur dengan gagah berani dan heroik. Hampir tak ada seorang pahlawan Islam pun yang menandinginya. Dia terus-menerus bertempur dan bertempur hingga terkena tombak musuh dan akhirnya terjerembab di tanah, mati syahid. Kemudian bendera diambil alih oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dia juga bertempur dengan gagah berani, jarang ada bandingnya. Ketika pertempuran semakin seru, dia lempar dari atas kudanya dan kudanya terkena senjata. Kemudian dia terus bertempur
hingga tangan kanannya putus terkena senjata lawan. Bendera dialihkan ke tangan kiri dan terus bertempur hingga tangan kirinya putus terkena senjata lawan. Bendera itu dia lilitkan di lengan bagian atas yang masih menyisa dan terus berusaha mengibarkan bendera hingga dia gugur di tangan musuh. Ada yang berkata tentang dirinya seorang prajurit Romawi membabatkan pedang ke tubuhnya hingga terbelah menjadi dua bagian. Allah menganugerahinya dua sayap di surga. Dengan dua sayap itu dia bisa terbang menurut kehendaknya. Karena itu Ja'far bin Abu Thalib dijuluki At-Tayyar, yakni penerbang, atau Zulzanahain, orang yang memiliki dua sayap. Imam Bukhari meriwayatkan dari Nafi ibnu Umar memberitahunya bahwa pada saat itu dia berdiri di samping jasad Ja'far yang sudah terbunuh. Kuhitung ada 50 luka entah karena sabetan atau hujapan di tubuhnya. Sementara tak ada satu luka pun di bagian punggungnya. Dalam riwayat lain Ibnu Umar berkata, pada peperangan itu aku juga berada di sana bersama mereka. Kami mencari-cari Ja'far bin Abu Thalib dan akhirnya kami mendapatkannya berada di antara orang-orang yang gugur. Kami melihat ada 70 luka lebih di sekujur tubuhnya, entah karena sabetan, entah karena hunjaman. Dalam riwayat Al-Umari dari Nafi terdapat tambahan dan kami mendapatkan luka-luka itu di tubuhnya bagian depan. Ayyuhal muslimun, setelah Ja'far bin Abu Thalib gugur, bendera diambil oleh Abdullah. Dia maju ke depan sambil naik kudanya. Dia terlihat seperti ragu-ragu. Pada saat itu dia melantunkan syair, wahai jiwa, segeralah turun ke sini. Turunlah atau engkau akan dibenci. Turunlah atau engkau akan dibenci. Biarkan mereka berteriak dan menghibah. Mengapa kulihat engkau tidak suka surga? Syairnya. Akhirnya dia benar-benar mengudanya. Pada saat itu sepupunya menghampiri dirinya sambil menyerahkan sepotong tulang yang masih menyisakan daging. Seraya berkata, makanlah ini agar punggungmu bisa tegak. Karena pada beberapa hari ini engkau menghadapi keadaan seperti yang engkau hadapi. Abdullah bin Rawahah mengambil dan menggigitnya sedikit, tetapi kemudian dia memuntahkannya lagi. Dia mengambil pedangnya, lalu maju ke depan untuk bertempur hingga gugur. Ayuhal muslimun. Sekarang bendera di tangan pedang Allah, yaitu pada saat itu ikhwatul iman ada seseorang dari Bani Ajlan yang bernama Sabit bin Arqam yang maju ke depan dan mengambil bendera. Dia berkata, wahai semua orang muslim, ya ma'syarul muslimin, angkatlah seseorang di antara kalian. Engkau saja, jawab mereka. Aku tidak sanggup, jawabnya. Mereka menunjuk Khalid bin Walid. Maka setelah mengambil bendera, dia bertempur dengan hebat dan gagah berani. Imam Bukhari meriwayatkan dari Khalid bin Walid, dia berkata, ada 9 pedang yang patah di tanganku pada waktu perang Mu'tah. Yang tinggal di tanganku hanya sebatang pedang lebar model Yaman. Sebelum orang-orang di Madinah mendengar kabar dari kancah peperangan, Rasulullah SAW telah bersabda mengabarkan apa yang terjadi dengan lantaran wahyu. Zaid mengambil bendera, lalu dia gugur. Kemudian Ja'far yang mengambilnya, dan dia pun gugur. Kemudian Ibnu Rawahah yang mengambilnya, dan dia pun gugur. Kedua mata beliau meneteskan air mata ikhwatul iman, lalu beliau bersabda lagi hingga salah satu dari pedang-pedang Allah mengambil pedang itu, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Sahihul Bukhari ikhwatul iman. Seperti apapun keberanian dan patriotisme yang dimiliki, rasanya sangat aneh jika pasukan yang terlalu kecil dapat memperoleh keberhasilan dan mampu bertahan menghadapi segelar pasukan Romawi yang amat besar. Hamparan lautan. Ya. Pada saat seperti itu, Khalid bin Walid mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam melepaskan pasukan muslim dari akibat yang lebih parah lagi bagi mereka. Ada beberapa riwayat yang berbeda tentang apa yang terjadi di akhir peperangan ini, ikhwatul iman. Namun setelah melihat simpulkan bahwa Khalid bin Walid berhasil menghadapi gempuran pasukan Romawi sepanjang hari, karena dia merasa sangat membutuhkan jasad perang, maka sejak pagi hari pada keesokannya dia harus mampu menyusupkan perasaan takut ke dalam hati pasukan Romawi.
Tujuannya agar pasukan muslimin dapat mundur tanpa harus menghadapi kejaran pasukan Romawi. Dia sadar sepenuhnya bahwa menghindar dari cengkraman cakar mereka bukanlah tindakan yang gampang. Sekalipun ada kesempatan untuk itu, sebab sesudahnya bisa saja pasukan Romawi akan melakukan pengejaran. Pada keesokan harinya, Khalid bin Walid merubah komposisi pasukan dan mempersiapkannya dengan pola baru. Yang tadinya berada di front belakang dialihkan ke front depan. Yang tadinya berada di sayap kiri dialihkan ke sayap kanan. Begitu pula sebaliknya. Saat musuh melihat pengalihan ini, mereka seakan tidak percaya. Mereka berkata rupanya mereka mendapat bala bantuan. Bersamaan dengan ini, ketakutan mulai membayangi hati mereka. Setelah kedua pasukan saling mengintip dan bertempur beberapa lama, prajurit muslimin mundur pelan-pelan sambil tetap menjaga komposisi pasukan. Pasukan Romawi tidak mengejar karena mengira bahwa pasukan muslimin akan menerapkan suatu tipuan dan sengaja menarik mereka ke tengah-tengah pasir lalu melancarkan serangan balik di sana. Akhirnya pasukan Romawi pulang ke negerinya dan sama sekali tidak berpikir untuk melakukan pengejaran terhadap pasukan muslimin. Dengan begitu orang-orang muslimin bisa selamat hingga mereka kembali ke Madinah. Ini jumlah korban yang gugur dalam peperangan ini dari pihak muslimin ada 12 orang. Sedangkan dari pihak Romawi tidak bisa diketahui hanya saja dengan melihat rincian jalannya peperangan ini. Mestinya korban di pihak mereka jauh lebih banyak. Ikhwatul iman. Sekalipun orang-orang muslim tidak bisa melancarkan serangan balasan setelah mereka mengalami kepahitan, toh peperangan ini tetap meninggalkan pengaruh yang positif. Dengan mengangkat pamor orang-orang muslimin, semua orang Arab berdecak kagum dan keheranan karenanya. Pasukan Romawi adalah pasukan yang paling besar dan paling kuat di muka bumi pada zaman itu. Sebelumnya ada orang-orang Arab mengira kenaikan ini sama dengan mencari mati dan keselamatan jiwa. Pasukan kecil ini dengan hanya kekuatan 3.000 prajurit yang harus berkorban yang besar 200.000 prajurit lalu pulang tanpa mengalami kerugian yang berarti sungguh merupakan keanehan yang sulit dipercaya. Kenyataan ini semakin menguatkan bahwa orang-orang muslim adalah sebuah gambaran tersesat seperti yang dikenal bangsa Arab selama itu. Dengan kenyataan ini orang-orang muslim pasti mendapat pertolongan dari sisi Allah dan pemimpin mereka benar-benar Rasulullah. Karena itu beberapa kabilah yang sebelumnya menyerang dan memusuhi kaum muslimin merasa simpati terhadap Islam. Setelah perang Mu'tah ini bahkan Bani Sulaim, Ashja, Gotofan, Fazaroh dan lain-lain menyatakan masuk Islam. Perang ini merupakan permulaan peperangan yang seru dengan pasukan Romawi dan sekaligus merupakan langkah untuk menaklukkan negeri-negeri yang diduduki Romawi hingga orang-orang muslim bisa menduduki wilayah yang cukup jauh. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.